Banyak orang Indonesia bermimpi tinggal di Amerika Serikat karena standar hidup tinggi, ekonomi kuat, kesempatan kerja, infrastruktur canggih, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Namun, jutaan warga Amerika justru meninggalkan negaranya karena berbagai masalah. Meskipun Amerika Serikat dipandang sebagai negara impian oleh banyak orang Indonesia, realitasnya banyak warga Amerika sendiri yang tidak puas dan memilih untuk pindah dari negara tersebut karena berbagai permasalahan yang ada. Ini menunjukkan bahwa gambaran ideal tentang Amerika tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh warganya. I don't really talk about this a lot, but a big reason for me wanting to leave the States and now living in Spain comes from the US politics and the way our government is running the US. It's like every day I see something new come out in the news of like something against women's rights, something against women reproductive rights, something against freedom of speech, and now they're trying to ban TikTok, and it's just absolutely ridiculous. Kebijakan yang merugikan masyarakat dan agenda yang tidak jelas terkait hak-hak perempuan menjadi alasan utama. Kenaikan biaya hidup yang signifikan, terutama di kota-kota besar, seperti harga sewa rumah, pajak, dan biaya kesehatan yang mahal, membuat warga kesulitan menabung atau membeli rumah. Banyak warga Amerika memilih pindah ke negara dengan biaya hidup lebih rendah, seperti negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Seorang konten kreator bernama Marco, yang sebelumnya tinggal di New York, memilih pindah ke Indonesia karena alasan-alasan tersebut. Kondisi politik yang dianggap merugikan dan biaya hidup yang tinggi di Amerika Serikat mendorong sebagian warganya untuk mencari alternatif tempat tinggal di negara lain, terutama negara-negara dengan biaya hidup yang lebih terjangkau seperti Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kondisi di Amerika Serikat dan keinginan untuk mencari kualitas hidup yang lebih baik di tempat lain. After 8 years of living in New York, I decided to move to Bali, Indonesia. And when people ask me the main reason why I moved is, for me, it's mainly because of I just needed to reconnect with myself and nature. As you guys can tell, there's a lot of nature out here. But another part is that it's so cheap. Like it's just very, very affordable. This place that I'm renting right now, I am literally renting this for $650, and this is the view you get from it. So we got a huge pool over there, rice-field view, and a huge kitchen over here. So yeah, I mean, what would you be able to get for $650 in New York City? Marco memutuskan meninggalkan Amerika karena dua alasan utama, yaitu gaya hidup dan biaya hidup. Ia ingin hidup lebih dekat dengan alam. Sesuatu yang sulit didapatkan di kota sibuk seperti New York. Sementara di Bali, ia bisa menikmati ketenangan dan keindahan alam setiap hari. Selain itu, biaya hidup di Indonesia jauh lebih murah, di mana ia hanya mengeluarkan $650 per bulan. Sudah bisa mendapatkan fasilitas lengkap seperti pemandangan sawah, kolam renang besar, dan dapur luas. Sesuatu yang mustahil didapatkan dengan harga yang sama di New York, di mana biaya sewa bahkan untuk kamar kecil pun sangat mahal. Kehidupan di Amerika yang sering kita bayangkan sebagai negara impian, ternyata tidak selalu seindah itu. Banyak warga Amerika sendiri yang merasa terbebani oleh tekanan hidup di sana, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Fenomena ini membuka mata kita bahwa standar hidup yang baik bukan hanya tentang gaji tinggi atau teknologi canggih, tetapi juga tentang keseimbangan hidup dan kesejahteraan mental. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi tempat tinggal yang nyaman, bahkan bagi warga asing. Keindahan alam, biaya hidup yang lebih terjangkau, serta budaya yang ramah membuat banyak bule memilih untuk menetap di sini. Namun, ironisnya, masih banyak masyarakat kita yang kesulitan menikmati kekayaan negeri ini. Korupsi, nepotisme, dan keadilan hukum yang tidak merata adalah hal yang membuat banyak masyarakat Indonesia sengsara. Jangan sampai kita selalu melihat sebuah kemakmuran di negeri orang, lalu lupa bahwa negeri kita pun mempunyai potensi yang sama. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.